teman-teman, perkenalkan kami dari TBB 38, kelompok 14 yang beranggotakan Kristi Natalia dari Prodi Farmasi, Siti Fadilatul Hasanah dari Prodi Farmasi, dan saya sendiri Sintarani Virgianti dari Prodi Farmasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, program perhitungan dosis maksimal CTM dengan menggunakan rumus dealing dan menerapkan bahasa pemrograman, perulangan, percabangan, dan array. Lalu untuk materi pertama mengenai deskripsi program akan disampaikan oleh Siti Fadila. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan proses perhitungan dosis maksimal CTM. Rumus dealing merupakan salah satu rumus yang sering digunakan dalam dunia farmasi. DM atau dosis maksimum adalah dosis maksimum untuk orang dewasa yang menggunakan oral, subkutan, dan dubur. Rumus dealing merupakan formula perhitungan dosis yang diperuntukkan bagi anak usia 8 sampai 20 tahun. Program ini kami buat menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan menerapkan konsep percabangan, perulangan, dan array dalam satu program. Perulangan merupakan sebuah struktur perintah yang sering digunakan pada sebuah aplikasi atau program. Perulangan juga sangat berguna pada program karena dapat kita pakai dalam struktur-struktur rumit yang besar yang memiliki kumpulan Yahoo yang kompleks. Struktur looping secara garis besar memiliki beberapa pernyataan dan perintah yang digunakan dalam membuat sebuah program. Statement dan perintah yang dimaksud adalah statement while, statement do while, statement for, dengan A pernyataan untuk positif, B pernyataan untuk negatif, C pernyataan untuk bersarang, dengan klik 1 untuk perintah break dan klik 2 untuk perintah lanjutan. Hampir setiap program mutlak memerlukan suatu perulangan dan percabangan. Tujuan perulangan di sini adalah untuk mengulang pernyataan berulang kali sesuai jumlah yang ditentukan pemakai. Program perulangan terbagi atas beberapa bagian yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Setiap perulangan akan diberikan output sesuai dengan algoritma yang diminta. Selanjutnya, struktur kontrol percabangan merupakan suatu algoritma program yang memiliki suatu kondisi, di mana kondisi tersebutlah yang akan menentukan perintah-perintah yang akan dijalankan oleh suatu program. Perintah dalam suatu kondisi akan dijalankan ketika kondisi tersebut bernilai benar, dan sebaliknya, apabila kondisi bernilai salah, maka perintah di dalamnya tidak akan dijalankan. Ada beberapa macam struktur kontrol percabangan yang ada di dalam C++. Contohnya yaitu percabangan if. Percabangan if merupakan struktur kontrol percabangan yang memiliki sebuah kondisi. Hampir setiap program yang telah dibuat pasti menggunakan percabangan. Hal ini dikarenakan struktur percabangan memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur-atur jalannya program. Percabangan merupakan cara untuk mengatur alur program dengan memberikan suatu kondisi atau lebih. Program hanya akan menjalankan statement yang ada di dalam percabangan jika kondisi bernilai benar atau true. Dan array adalah variabel yang mempunyai indeks sehingga dapat menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Dimensi array adalah jumlah indeks pada variabel array. Array juga merupakan multidimensi atau dapat memiliki lebih dari satu indeks dengan maksimal 7 indeks. Dalam perhitungan, array sering digunakan untuk operasi matriks. Array merupakan struktur data yang statis, yaitu jumlah elemen yang ada harus ditentukan terlebih dahulu dan tidak bisa diubah saat program berjalan. Baik, selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan cara menggunakan program tersebut. Yang pertama, teman-teman dapat menekan compile and run, atau teman-teman dapat menekan F11. Setelah itu, tunggu sampai tampilan berwarna hitam muncul. Lalu, apabila tampilan berwarna hitam telah muncul, berarti menandakan program yang telah kita buat tidak error dan dapat dijalankan. Setelah itu, teman-teman dapat memasukkan banyaknya anggota kelompok. Di sini kami akan memasukkan 3 sesuai dengan anggota kelompok kami. Lalu teman-teman dapat menekan enter. Lalu memasukkan nama anggota pertama. Di sini saya masukkan Christine. Lalu tekan enter. Masukkan tahun lahir.
Masukkan tahun lahir 2003. Lalu masukkan nama anggota kelompok yang kedua yaitu Siti. Tahun lahir. Lalu nama anggota kelompok yang ketiga. Setelah itu, setelah ketiga anggota kelompok dimasukkan, teman-teman dapat menekan enter. Lalu karena program yang kami buat hanya dapat menghitung satu umur, pilih salah satu umur yang akan dimasukkan umurnya. Di sini kami memilih 19 tahun. Lalu tekan enter. Dan dosis maksimal untuk umur 19 tahun yaitu 38 mg. Lalu apabila kami ingin melanjutkan program untuk menghitung umur yang lainnya, kami dapat menekan yes, lalu enter. Lalu masukkan umur anggota kelompok yang lain, sebagai contoh yaitu 20 tahun. Lalu tekan enter. Di sini tertera dosis maksimal untuk CTM berumur 20 tahun yaitu 40 mg. Selanjutnya, penjelasan kode program yang akan dijelaskan oleh Christine. Setelah membuat kode program, kita akan menjelaskan kode-kode program yang kita gunakan. Yang baris pertama itu ada include UStream. Include UStream ini berfungsi untuk standar input-output yang berada di operasi dalam C++. Contohnya itu ada count, sin, dan end. Baru di baris kedua, itu ada using namespace std, di mana ketika kita menggunakan kode ini berfungsi untuk menginstruksi compiler agar menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace standar. Selanjutnya di baris keempat, kita menggunakan integer main yang merupakan penanda string point untuk program C++ ini. Dan data yang akan kita masukkan di C++ ini. Nah, di sini ada integer n, x, tahun, dan tanda kurung 999. Tanda kurung ini merupakan array karena array itu biasanya ditandai dengan tanda kurung siku. 99 ini maksudnya itu jumlah data yang akan kita pakai atau bisa kita masukkan dalam pemrograman ini. Nah, integer nx tahun ini merupakan tempat diinputnya nilai bilangan yang akan kita hitung untuk perhitungan dosis maksimal CTM. Lalu, baris ke-6 ada string nama. Ini berguna untuk string ini artinya sebagai penanda huruf, di mana ketika kita masukkan data untuk nama, status, dan kelompok ini, kita harus menggunakan kata atau kalimat, tidak boleh angka. Lalu nanti akan muncul, setelah kita run akan muncul selamat datang pada program perhitungan dosis maksimal CTM. Dan nanti kita akan dimasukkan perintah yang akan selanjutnya kita akan isi di bawah ini. Perintah pertama itu ada masukkan banyak anggota kelompoknya. Selanjutnya di baris ke-16 ada for merupakan suatu tanda untuk perulangan di dalam program. Nah, for di sini ini kan ada integer i sama dengan 0. Nah, maksudnya di sini itu kita mau mulai perhitungan dimulai dari 0, i-nya itu 0 dan dia akan nilai dari x-nya itu kurang dari 1. Nah, setiap perulangan itu nanti akan bertambah 1. Nah, di sini juga nanti dia akan terus bertambah 1. Selanjutnya nanti akan masukkan anggota ke pertama ini, data yang akan kita masukkan di proses pas run. Dan nanti masukkan anggota berapa, misalnya anggota pertama, lalu masukkan namanya. Nanti misalnya salah satu nama kami, kelompok kami ada Christine, ada Sinta, dan ada Siti. Lalu masukkan juga tahun lahirnya, misalnya 2003. Nah, di sini kami misalkan untuk F-nya itu kecil atau sama dengan dari 2003. Jika misalnya data yang dimasukkan di sini dari baris ke-19 hingga baris ke-23, data yang dimasukkan itu salah, maka akan muncul statusnya atau keterangan bahwa dia tidak cocok dengan pemasukan program ini. Sedangkan jika cocok, dia akan masuk ke diverifikasi menggunakan program ini. Setelah masukkan ke sini, nanti dia akan masuk ke perhitungan dosis obat menggunakan perhitungan dealing yang biasanya digunakan dalam farmasi. Yaitu di baris ke-32 itu ada do. Do ini dia itu sebagai perulangan. Nah, di baris ke-33 ini kita akan menggunakan
rumus dealing hingga selesai. Nah, di sini kita masukkan ketentuan umur di penggunaan dosis obat CTM itu bisa digunakan di umur 8 hingga 20 tahun. Kemudian kita akan masuk ke di sini sin umur dan code N. Lalu di sini ini perhitungan dealing umur. Nah, ini merupakan rumus dari penghitungan dosis untuk penggunaan obat CTM. Nah, di sini ada umur dibagi 20. Lalu di baris ke-38 juga ada dia umur per 20 dikali 40. Ini juga penghitungan rumus dealing untuk penghitungan CTM. Setelah kita masukkan umur, tahun, dan nama pasien yang di baris ke-19 ke 29, nanti di baris 33 ini dia akan mencocokkan dengan rumus dari si penggunaan dealing. Nah, nanti kalau misalnya kita udah keluar tuh hasilnya, dia akan menunjukkan perintah ingin mengisi sampel lagi atau melakukan perulangan untuk penghitungan dosis. Nah, kalau misalnya kita mau yes, itu nanti akan kita buat yes. Tetapi dalam penulisan yes ini kita harus menggunakan huruf kapital semua atau huruf kecil semua. Kalau misalnya salah satunya kecil dan besar, dia akan error programnya. Setelah itu nanti dia akan masuk ke duel. Duel itu adalah pengulangan dan kita bisa mengulangkan program untuk penghitungan CTM pada pasien jenis lain. Inilah program yang kami gunakan untuk perhitungan dealing pada dosis maksimal CTM.